Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum pemrograman web dengan subtopik sintak PHP lanjutan kedua. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah memahami dan mengimplementasikan sintak-sintak dasar pemrograman PHP, yaitu mengenai perulangan. Dan materi yang dibahas di kali ini adalah pertama for loop statement, yang kedua adalah while loop statement, yang ketiga adalah dual loop statement, dan yang terakhir adalah break, continue, dan return statement. Nah, kebutuhan praktikum untuk materi ini adalah tentu saja Anda harus mempunyai PC atau laptop dengan RAM minimal 1 GB, CPU core minimal i3, dan hard disk free space sebesar 1 GB. Anda bisa menggunakan sistem operasi Windows minimal 7, kemudian Linux. Lalu Anda harus tentu saja Anda harus menyiapkan Apache Web Server dan PHP-nya yang sudah ada di SAM dengan versi minimal 7. Anda bisa download file tersebut atau software tersebut di apachefriends.org. Baik, adik-adik mahasiswa, kita akan lanjutkan ke penjelasan materi dan sekaligus mengimplementasikan sintak-sintak dari materi kali ini. Baik, adik-adik mahasiswa, berikutnya kita harus menjalankan SAM control panel dan pastikan bahwa Apache Web Server-nya sudah bekerja dengan cara klik Start. Nah, kemudian pastikan di sini statusnya juga sudah running ya, Apache-nya di sini dengan port 843. Kemudian semua file kita letakkan di root direktorinya SAM di samatic-docs, c samatic-docs. Nah, itu default bawaan ketika Anda menginstall SAM software SAM untuk Apache Web Server dan PHP Engine-nya. Oke, materi code yang pertama yang coba kita implementasikan adalah for loop statement. Ya, for loop statement sendiri adalah jenis perulangan yang umum digunakan hampir semua bahasa pemrograman. Gunaannya adalah melakukan perulangan pada sebuah statement tertentu ya. Nah, sintak dasarnya adalah for statement seperti ini. Sintaknya adalah sintak dasarnya for dalam kurung nilai awal, titik koma, kemudian syarat terjadinya looping atau batasan dia melakukan perulangan, kemudian increment atau decrement. Increment dia penambahan satu demi satu ataupun pengurangan satu demi satu. Tapi tidak harus satu demi satu ya, bisa langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian di dalamnya di sini adalah perintahnya ya. Perintahnya Anda bisa memasukkan apapun di dalam perulangan for di sini. Bisa lebih dari satu perintah. Nah, contoh di penerapannya adalah seperti ini ya. Penerapannya adalah mencari jumlah huruf vokal dalam suatu kata. Nah, misalnya kita memasukkan sebuah string ke dalam sebuah variabel kata, kita akan mencari huruf vokal dalam suatu kata yang kita masukkan. Oke, yang kita cari di sini adalah huruf A, huruf vokal A di dalam sebuah variabel string. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, statementnya. Kita cara menyelesaikannya adalah kita harus mengetahui dulu
huruf A ini itu ada di deretan karakter yang mana dari sekumpulan string, ya. Nah, kita harus cek satu demi satu setiap huruf di dalam string tersebut. Nah, oleh karenanya kita butuh ya perulangan untuk melakukan pengecekan. Nah, sehingga di sini di dalam for loop statement-nya kita definisikan i mulai dari ke 0, ya, karena nantinya kita butuh sebuah fungsi di PHP namanya substr yang memang dia di huruf pertamanya itu dimulai dengan start-nya adalah angka ke 0, bukan ke 1. Ya. Sehingga kita mulai dari i sama dengan 0. Lalu kita akan looping sampai habis, ya, sampai habis sejumlah karakter dari string yang kita deteksi. Ya. Nah, kita membutuhkan sebuah function namanya strlen untuk menghitung jumlah kata, jumlah huruf di dalam sebuah string. Ya. Jadi ini kita pastikan bahwa nantinya kita akan melooping sampai dengan sejumlah huruf di dalam sebuah string tersebut. Ya. Makanya kita berikan dengan fungsi strlen. Ya. I lebih kecil daripada strlen. Karena kita nantinya mulai dari ke 0 dan tepat sejumlah katanya dikurangi 1. Ya. Karena substr-nya sendiri itu mulai dari 0 ya sampai dengan jumlah stringnya dikurangi 1. Kemudian increment-nya 1 demi 1, ya makanya kita akan buat di sini assignment adalah i++. Nah, di dalam for loop-nya di sini kita berikan perintah kondisional, ya di mana kita berikan perintah substr, ya fungsi substr dari variabel kata. Variabel kata ini isinya adalah belajar PHP, koma i. I ini adalah mulai start-nya, ya, koma setelah variabel yang kita deteksi atau string kita deteksi, koma yang kedua adalah letak dari ini ya, letak dari hurufnya dari sebuah string itu kita mulai ambilnya dari posisi keberapa. Nah, pertama tentunya di sini adalah mulai dari yang ke 0 atau posisi yang pertama. Koma, kemudian koma yang ketiga adalah mengambil berapa huruf di sini. Nah, ini kita mengambil satu huruf. Kemudian dibandingkan dengan huruf vokal yang kita cari, misalnya A. Nah, kalau misalnya ini memang kondisinya benar, bahwa huruf tata letaknya yang huruf ke 0 atau yang pertama tadi itu adalah benar A kecil, maka ada sebuah variabel yang kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan satu demi satu. Yang pertama adalah 0, variabelnya tadi yang definisi di awalnya adalah 0, kemudian kalau ketemu memang dia memang huruf A kecil, maka variabel jumlahnya akan ditambahkan 1. Kalau nggak ketemu ya nggak akan dijumlahkan di sini atau ditambahkan satu demi satu ya, dia akan lewat. Dia akan masuk ke i berikutnya atau iterasi berikutnya. Ya, ke 1, kedua, dan ketiga. Nah, tentunya kalau misalnya huruf A-nya ketemu dalam sebuah string tadi, maka tentunya variabel jumlah ini akan bertambah sesuai dengan A yang ditemukan di dalam sebuah string. Lalu di sini Anda bisa lihat tadi variabel katanya itu juga dimunculkan, variabel hurufnya juga dimunculkan, ya huruf yang dicari tadi. Kemudian tentu saja adalah huruf A tadi itu jumlahnya berapa dalam sebuah string. Nah, itu penjelasannya dari looping ini ya. Kita akan coba hasilnya. Ini ya, code-nya ini akan kita coba. Ini harusnya keluarnya adalah berapa? Ada 2 ya, ini kecilnya ada 2. Kita masukkan ke dalam editor yang sudah kita siapkan. Kita menggunakan editor sederhana Notepad. Kita simpan di directory root-nya si sum, di c sum
lalu di htdoc. Kemudian kita simpan dengan nama coba1.php. Nah, kita langsung bisa eksekusi di browser dengan cara mengetikkan localhost coba1.php. Nah, Anda bisa lihat di sini hasilnya adalah dua ya, hasilnya adalah 2. Oke, itu kita lanjut ke materi berikutnya mengenai while loop. Ya. Nah, while loop itu adalah perulangan jenis lain ya dengan sintaks seperti ini ya, while, ekspresi, kemudian perintah di dalamnya ya. Jadi kalau selama ekspresinya benar, maka dia akan terus menjalankan perintah di dalam while loop. Ya, tentu saja di sini nantinya Anda harus mengkondisikan bahwa ekspresi ini harus nantinya suatu saat dia bernilai false. Kalau dia bernilai true terus, maka loopingnya akan terus-terusan akan dikerjakan. Nah, Anda harus mendefinisikan di suatu kondisi bahwa nantinya looping ini harus berhenti. Kita lihat di contoh loopingnya tadi ya. Nah, kalau tadi menggunakan for loop, sekarang menggunakan contohnya adalah while dengan kasus yang sama. Dengan kasus yang sama, berarti kondisinya yang tadi yang for loop tadi yang is external kata itu Anda masukkan di kondisionalnya. Di kondisionalnya di sini. Ya. I sama dengan nolnya ada di sebelumnya while ya, kondisi awalnya. Nah, kemudian kondisi pembandingannya di sini apakah hurufnya tadi yang dicari itu sama dengan A kecil. Nah, itu di sini ya, ini harus sama. Nah, kemudian increment-nya dari variabel i tadi itu dimasukkan ke dalam while loop-nya. Ya, jangan sampai lupa ya. Karena kalau Anda menghilangkan increment-nya ini ya, berarti nantinya kondisi i-nya itu tidak akan pernah tercapai bahwa dia harus lebih besar daripada strlen kata. Ya. Kalau nggak tercapai ya ini terus-terusan benar, ya terus-terusan benar, loopingnya akan berhenti. Maka Anda harus memastikan bahwa suatu saat kondisional dari while loop-nya ini harus berhenti, ya, ya di mana dia i-nya harus lebih besar atau sama dengan aja lah, sama dengan strlen-nya, ya itu baru dia berhenti atau lebih besar, ya, sehingga dia bisa keluar dari looping. Ya. Oke, kita coba sintak ini. Coba sintak ini. Harusnya hasilnya adalah sama. Ya, karena logiknya sama, tapi Anda menggunakan sintak looping yang berbeda. Kita coba kita namakan dengan file coba2.php. Oke, ya. Ini kita jalankan dengan coba2.php. Oke. Oke, ada revisi sedikit mengenai code-nya.
Anda perhatikan tadi I++ +nya itu harus di luarnya kondisi. I++ +nya harus di luarnya kondisi supaya nanti kondisi I-nya itu akan tercapai lebih dari Sterling kata, ya. Sehingga ini begitu kita eksekusi hasilnya sama dengan yang for loop tadi. Oke, jadi itu ya Anda harus memperhatikan juga kondisinya kapan dia harus keluar, ya. Itu penting kalau misalnya Anda keliru mendefinisikannya, ya tadi ya dia loopingnya nggak berhenti. Oke, berikutnya statement do while. Ya, do while itu ya sebenarnya mirip dengan kondisinya while, tapi di sini kondisinya itu ditaruh di belakang. Ya, ekspresi kondisinya itu ditaruh di belakang. Ya, sintaknya seperti ini ya. Do, kemudian perintah, kemudian ekspresinya. Jadi sempat satu kali looping akan dijalankan. Ya, baru nanti ekspresinya. Ekspresinya sama, selama dia bernilai true, dia akan menjalankan loopingnya. Jadi suatu saat Anda harus memastikan loopingnya ini berhenti, ya, dengan cara adalah Anda meng-false-kan ekspresinya ini. Ya. Oke, kita lihat di percobaan menggunakan do while, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini sama ya, ini sama persis, ya, tapi ini sempat satu kali dia masuk, ya. Ini I-nya harus kita taruh di luar dari if condition, ya, kita taruh di luar. Ini kita copy, coba jalankan. Oke, kita copy. Ya, ini ada kesalahan sedikit. Taruh di luarnya condition. Nah, begini. Nah, berarti di sini dia sempat menjalankan ini, loopingnya satu kali, kemudian baru I++. Nah, ini di kondisinya akan terus looping bila mana while conditionnya ini bernilai true. Setelah dia memenuhi syarat I-nya itu lebih besar atau sama dengan estelan kata, baru dia berhenti. Ya. Oke, kita namakan coba 3.php. Oke, kita jalankan browser. Ada kekeliruan. Oke, kita coba perbaiki. Baik, kekeliruannya ada di tanda kurung suara tutupnya untuk while-nya, itu harusnya di sebelum while ya. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan hasilnya. Nah, hasilnya sama seperti ini. Oke, itu materi mengenai do while loop. Kemudian yang terakhir adalah kita mencoba menggunakan perintah yang lain yang berhubungan dengan perulangan, yaitu break, kemudian continue. Nah, pertama adalah break. Break ini digunakan untuk keluar dari suatu perulangan. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada sebuah perulangan sampai dengan 100, ya, atau 99 ini ya. Pada kondisi A sama dengan 30, dia berhenti. Ya, dia berhenti, ya. Kita berikan break. Ya, kalau dia berhenti, dia akan langsung keluar dari looping. Ya. Ya, itu yang break. Berarti di sini adalah Anda sebenarnya hanya looping angka 0 sampai dengan 30 saja sebenarnya, ya, tidak sampai 100. Ya. Oke, yang kedua adalah continue. Ya.
Perintah continue sendiri digunakan untuk menuju step atau iterasi berikutnya dari suatu looping, atau suatu perulangan. Contohnya di sini, ketika sisa hasil bagi dari variabel A itu sisanya adalah 0, maka dia continue, ya, atau dia lanjut ke iterasi berikutnya tanpa menjalankan perintah di bawahnya continue. Nah, ini berarti sebenarnya dia hanya menjalankan atau memunculkan bilangan-bilangan ganjil. Ya. Nah, itu. Oke, ada contoh yang lain di sini. Nah, ini ya. Ini contoh yang lain, pada hitungan kedua, dia break. Ya. Kalau kita lihat di sini ada for i sama dengan 0, kemudian ini i ya, lebih kecil daripada 5, kemudian iterasinya adalah increment 1 demi 1. Lalu pada kondisi i sama dengan 2, maka dia break. Lalu di bawahnya kondisional i sama dengan 2 break, itu dia memunculkan nilai i-nya. Berarti secara logik kita bisa memastikan yang dimunculkan di sini itu adalah angka 0, nilai 0, kemudian nilai 1 saja. Nilai 0 dan nilai 1, karena hitungan kedua looping ini selesai. Kita coba. Nah, ini. Oke, kondisional i 2 break, kemudian dimunculkan nilai i-nya. Lalu echo looping selesai, ya. Oke, kita simpan ke coba 3. Coba 3, coba 4. Coba 4.php. Kita coba di sini. Coba 4. Dan keliruan lagi. Ini ya, ini tanda petik gandanya yang keliru. Kita simpan, kemudian kita jalankan kembali. Nah, seperti ini hasilnya. 01 loop selesai. Ya, kita coba misalnya pada hitungan keempat. Ya, berarti 0, 1, 2, dan 3. Nah, 0, 1, 2, dan 3. Yang nggak sampai sempurna 4. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu continue di sini. Ya. Continue di sini kita akan melewati iterasi, ya, iterasi yang kedua. Ya, ini dia nggak dimunculkan, ya. Khusus yang iterasi kedua saja dia continue. Jadi kalau continue dia akan langsung balik lagi ke iterasi berikutnya atau melanjutkan langsung ke iterasi berikutnya. Berarti ini kita ganti break jadi continue pada hitungan kedua. Ya. Kita simpan dengan nama coba 5.php. Oke. Kita coba. Maaf, ini coba 5 ya. Nah, pada hitungan kedua, iterasinya akan dilanjutkan. Yang tidak dimunculkan karena tadi, nah ini ya, karena ada continue-nya, begitu continue dia tidak akan menjalankan perintah di bawahnya continue, dia akan lanjut ke iterasi berikutnya. Oke. Berikutnya yang terakhir, Anda juga bisa menggunakan return untuk
memerintahkan kode keluar dari fungsi. Ya, sebenarnya return sendiri itu tidak diperuntukkan untuk perulangan, tapi sebenarnya dia diperuntukkan untuk mengembalikan atau keluar dari fungsi. Ya, contohnya ini ya. Contohnya ini. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuma kita buat fungsi. Ya. Jadi kalau return itu diletakkan dalam sebuah fungsi, maka dia akan bekerja. Kita modifikasi file yang sebelumnya. File yang sebelumnya kita modifikasi, ya. Ini kita buat return, ya, seperti ini saja. Return. Tapi ini kita buat sebagai fungsi, ya. Function perulangan. Ini kan loop selesai dalam fungsi ini. Nah, gini kemudian kita panggil fungsi perulangannya, lalu kita buat seperti ini ya. Perulangan. Nah, oke ya. Di sini Anda bisa simak. Ini adalah sebuah function perulangan. Ya, ini kita buat seperti ini. Supaya lebih rapi lagi, ini kita corokkan seperti ini ya. Oke, ini tutupnya for loop, ini tutupnya fungsi perulangan. Oke, jadi dia akan memanggil ini. Ketika hitungan kedua dia kembali atau tadi sama dengan break. Ya, dia tidak akan melanjutkan ketiga dan keempat. Ya, kemudian baru setelahnya ini dia akan dimunculkan selesai perulangan. Kita simpan ke coba 6.php. Kita lihat hasilnya. Coba 6.php. Nah, ini. Nilai 01 selesai perulangan. Ya. Nah, ini. Return itu ya, kalau di fungsi itu dia selesai perulangan. Ya. Dan Anda juga bisa menggunakan break juga di sini. Oke, kalau misalnya kita coba break, ya, apakah juga bisa? Kita coba aja. Ya. Nah, ini ya, Anda bisa lihat break dia menjalankan ini loop selesai dalam fungsi, ya. Dia tidak langsung keluar dari fungsi ya, dia tidak keluar langsung dari fungsi, tapi sempat dia menjalankan ini loop selesai dalam fungsi. Kalau return dia tidak akan sempat menjalankan loop selesai dalam fungsi, dia akan langsung keluar dari fungsinya tanpa menjalankan loop selesai dalam fungsi. Oke, baik adik-adik sekalian, itulah materi dari perulangan di praktikum pemrograman web. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.